Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ritual kendi IKN ya yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi menuai beberapa kritikan, yaitu jadi tanah dan air dari segala provinsi, 34 provinsi itu disatukan dalam satu tempat ya, dalam satu bejana, yang itu kemudian dikatakan klinik. Apakah benar seperti itu ya, klinik? Ya, jadi kalau kita mau lihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dikritik ya. Yang pertama ada seorang dosen ya yang mengatakan itu adalah politik klinik ya. Kita lihat di sini beritanya. Nah, ini ya. Jadi pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun ya mengatakan bahwa langkah Pak Jokowi melakukan ritual kendi Nusantara di titik nol IKN Ibu Kota Negara Nusantara ya itu hari Senin kemarin ya tanggal 14 itu adalah politik klinik yang mana mengimplementasikan kemauan penguasa berdasarkan imajinasi irasionalitas ya. Jadi kalau dikatakan bahwa kita ini masyarakat modern, ya tidak butuh lagi lah sesuatu itu harus berdasarkan rasional. Loh ini kenapa kok membawa tanah dari seluruh provinsi kemudian disatukan? Itu adalah sesuatu imajinasi saja yang itu irasional, yang itu dikatakan adalah sesuatu yang mengada-ngada ya, yang nanti diyakini sebagai sesuatu yang mengandung pesan mistik. Ya, kalau dia katakan politik klinik itu menunjukkan suatu kemunduran peradaban politik. Wah, ini ya. Kita harus kritisi juga ya, kritisi juga bahwa masa sih kayak gitu ya. Ya, apa yang dikatakan oleh dosen dosen ini politik ini ya. Kalau dia bilang membawa kendi berisi air dan tanah dari 33 provinsi, itu sesuatu yang irasional, berbahaya jika negara dijalankan dengan politik klinik ya. Ini nggak bisa juga kalau kita katakan seperti itu ya. Kalau kita bantah apa yang dikatakan oleh Ubaidillah Badrun ini ya tidak pas juga ya. Akan kita lihat nanti. Ada juga yang mengkritik dari Egy Sujana ya. Saya tidak habis pikir kenapa ritual klinik yang diharamkan Islam seperti ini diadopsi sebagai seremonial resmi negara. Ya, bagaimana? Maksudnya gimana? Kok ada ritual, dia mengatakan bahwa ritual air dan tanah dari 34 provinsi itu adalah ritual syirik. Ini akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala ya, yang menjadikan kota IKN yang baru mengalami bencana dahsyat seperti yang dialami oleh kota Palu ya. Ini kalau saya lihat tidak, apakah memang ritual seperti itu adalah syirik? Syiriknya di mana? Apakah kita kemudian menyembah gentongnya atau bejananya itu, tanahnya, air disembahkan? Enggak juga. Jadi gini para pemirsa ya. Kalau kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi itu sebenarnya adalah meneladani langkah Rasulullah SAW ketika pertama kali hijrah ke Madinah. Ya. Jadi ketika pertama kali hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya sebelum membangun masjid? Jadi ada 3 hal ya. Ada yang kedua itu membangun masjid, yang ketiga itu adalah membuat peraturan atau piagam Madinah itu ya. Kalau UKN peraturan sudah ada, undang-undangnya sudah ada ya. Yang kedua membangun ya secara fisik ya, kan masjid adalah tempat bangunan fisik ya. Itu belum dilaksanakan. Tetapi Pak Jokowi ini saya rasa ya meneladani, mencontoh Rasulullah dalam hal ini. Yang pertama yaitu mempersaudarakan. Kalau dikatakan oleh yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu ya wujud kendi Nusantara itu seperti itu. Bagaimana caranya? Ini kita harus berpikir secara mendalam ya, bukan kemudian melihat ritual kendi Nusantara yang disatukan air dan tanah itu terus kemudian diklaim itu perbuatan syirik. Enggak. Lihat, ketika 34 gubernur ya itu datang ke sana titik nol ya. Ini kan seolah-olah bagaimana rakyat Indonesia bersatu, dipersaudarakan. Kita ini mau pindah ibu kota kita, ayo, ini tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab satu seorang namanya Pak Presiden Jokowi, enggak. Ini tanggung jawab kita semua. Sehingga ketika Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor,
Inilah yang dilakukan oleh Pak Jokowi, mempersaudarakan semua elemen bangsa, semua pemimpin-pemimpin di daerah, yaitu gubernur. Akhirnya timbul omongan. Kita lihat para gubernur akhirnya bersatu ya di situ dalam satu tempat, ngobrol, makan bareng, akhirnya membuka pikiran, terjadi apa namanya, sebuah persatuan dan kesatuan dalam tanda kutip. Ada yang mungkin daerahku butuh ini, daerahmu, oh kita kerjasama dan lain sebagainya. Di titik nol itu terjadi, dan itu adalah sebuah permulaan yang baik. jadi ini kan ritual saja, untuk seremonial lah istilahnya, formalitas lah untuk menyatukan kendi dan air itu. Tapi makna besar di balik itu adalah apa? Bagaimana kemudian mempersaudarakan supaya lebih erat lagi antara gubernur-gubernur dan tokoh-tokoh adat yang ada di IKN, kan juga diundang. Ya, ini dikenalkan semuanya dalam satu wadah, dikenalkan semuanya dalam satu tempat, ya, dalam satu tempat untuk bisa lebih mengenal satu dengan yang lain. Ini bagus sekali. Ini persis apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu adalah bagaimana ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah di Madinah, ya, beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Ansor ini apa namanya, yang menolong penduduk lokal, Muhajirin ini yang datang, yang hijrah, yang berpindah bersama Rasulullah, baik sebelum Rasulullah atau sesudah Rasulullah. Nah, mempersaudarakan ini, mempersaudarakan. Artinya apa? Mempertemukan ya antara ketua-ketua adat lokal di situ, penduduk setempat, dengan gubernur-gubernur lain dari berbagai macam daerah. Tapi kan masa ayo kita kumpul terus nggak ngapa-ngapain, cuma ngumpul. Maka harus ada seremonial. Seremonialnya itu yang membawa sebagai simbol air dan tanah dari seluruh Indonesia. Itu dalam rangka makna besarnya adalah ya seperti mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, seperti mempertemukan kembali, mempererat kembali persaudaraan antara penduduk lokal, yaitu Kabupaten Sepaku, ya, dan orang-orang yang akan pindah di situ, ya, termasuk gubernur-gubernur itu mungkin ke depannya ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi macam-macam dan lain sebagainya. Ada ketua MPR juga yang mungkin jadi nanti tetap jadi ketua MPR dan lain sebagainya. Ini dipertemukan kembali di situ, dipersaudarakan kembali, istilahnya. Ayo kita mulai sama-sama mengenalkan dan lain sebagainya. Dan itu ya makna pentingnya di situ, makna pentingnya di situ. Yang kalau kita lihat dari berita, Pak Mahfud MD mengatakan ya, ini bahwa beliau menjelaskan persatuan masyarakat dan lambang kebersamaan. Ini ya, tanah dan air disatukan di IKN itu adalah lambang tanah air Indonesia yang dahulu berasal dari Nusantara. Juga sebagai pesan simbolik kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini hanya kita butuh acara saja untuk menyatukan orang-orang, ya, kendinya itu, ya, sebenarnya itu saja, cuma supaya orang-orang ngumpul. Tapi kalau nggak ada acara kendi itu kan, terus ngumpul ngapain ini? Itu ya, itu. Jadi ada banyak makna sebenarnya yang bisa kita gali. Janganlah kemudian itu dikatakan ritual klinik, kemudian politik klinik, kita mundur ke belakang dan lain sebagainya. Justru ini Pak Presiden Jokowi ini betul-betul meneladani bagaimana Rasulullah SAW dalam hijrah ke Madinah. Ya, nah tinggal mempersaudarakan kaum Muhajirin Ansor dengan ritual kendi, kendi Nusantara itu, oke. Membangun masjid, yaitu membangun suatu bangunan fisik. Nanti akan, setelah ini akan sudah ada kepala otorita IKN-nya, ya, tinggal diwujudkan. Kemudian Piagam Madinah, yaitu sebuah peraturan, ya, itu sudah ada undang-undangnya untuk IKN itu. Jadi benar-benar Pak Presiden Jokowi ini adalah meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita doakan mudah-mudahan lancar ya para pemirsa, dan ini bisa membawa pengaruh baik bagi Indonesia. Dan mudah-mudahan ini yang kalau kita lihat ya dari beberapa tahun yang lalu, ada titah atau pernyataan dari seorang wali di Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa suatu saat nanti Indonesia akan maju jika ibu kotanya dipindahkan ke Kalimantan. Ini adalah pandangan beberapa tahun yang lalu, dan mudah-mudahan ini terwujud ya. Kita akan bisa maju setelah berangsur-angsur kita, ya, istilahnya pandangan dari wali ini akan terwujud, ya. Ketika IKN pindah ke Kalimantan, maka Indonesia akan menjadi lebih baik. Ini seorang wali yang ngomong, ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi satu puzzle pecahan, puing-puing puzzle yang bisa
terwujud ya dengan doa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.